Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Kan coba gimana kabarnya mau nggak jawab? Baik, Bu. Oh iya, alhamdulillah baik semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa bareng dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan bismillah tadi pembelajaran kita hari ini lancar ya. Amin. Amin. Nah, materi kita hari ini apa? Qadar dan qadar. Qadar dan qadar itu termasuk rukun apa? Iman. Yang keberapa juga? Iya, ya. Kalau yang pertama apa? Kepada Allah dan kepada malaikat. Yang ketiga? Kepada kitab. Yang keempat? Kepada nabi dan rasul. Yang kelima? Iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir iman kepada qadar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran dulu. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan pengertian, terus menyebutkan dalil tentang qadar dan qadar, menjelaskan hubungan ikhtiar, doa dan tawakal, serta menjelaskan hikmah, dan nanti kalian bisa menyebutkan contoh-contoh beriman kepada hari akhir. Iman kepada qadar dan qadar. Nah, pengertian qadar dan qadar coba Mbak Dila dibaca yang pengertian qadar. Enggak tahu. Qadar adalah ketetapan Allah SWT yang telah ditentukan sejak zaman azali terhadap seluruh makhluknya. Contoh kelahiran seseorang, kematian manusia, pergantian siang dan malam. Iya, dari aku sudah Mbak Dila. Kalau qadar bisa dibacakan maksudnya? Qadar adalah perwujudan atau pelaksanaan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ukuran dan waktu yang telah ditentukan. Contoh, seseorang lahir pada tanggal tertentu. Yang kedua, hasil belajar. Iya, terima kasih. Dari apa sobat maksudnya? Jadi qadar itu ketetapan Allah yang sudah ditentukan sejak zaman azali. Zaman azali itu berarti zaman ketika bumi ini, manusia semuanya itu belum diciptakan, tapi ketetapan kita, takdir kita itu sudah ditentukan Allah. Nah, kalau qadar itu ketetapan, kalau qadar adalah perwujudan dari qadar. Nah, contohnya di qadar ini ada kelahiran seseorang. Seseorang itu pasti akan lahir. Nah, qadarnya berarti seseorang lahir pada tanggal tertentu. Misalnya pada tanggal 2 April atau 5 Juli. Terus ada kematian seseorang, berarti misalnya kan udah tahu kalau manusia itu pasti akan mati. Tapi kan kita belum tahu matinya kapan. Nanti itu ikutnya qadar. Nah, ini dalilnya ada surat Al-Qamar ayat 49. Kita baca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Kalau takdir. Nah, di sini takdir itu dibagi menjadi dua ya. Ada takdir apa Mbak Indri? Takdir mubram dan takdir muhalaf. Takdir mubram coba Mbak Umi jelaskan. Takdir mubram yaitu takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia, Bu. Contohnya kayak jenis kelamin, kematian, hari kiamat. Iya. Jadi takdir mubram itu berarti takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia. Itu udah ditetapkan Allah, contohnya jenis kelamin. Kita nggak bisa mengubah dari perempuan jadi laki-laki, itu tidak bisa. Terus kematian, hari kiamat, kelahiran itu juga takdir mubram. Kalau yang takdir mu'alaf nggak ada. Takdir yang berkaitan dengan usaha manusia.
Iya. Jadi takdir mu'alaf ini takdir yang berkaitan dengan usaha manusia. Contohnya kesuksesan belajar, prestasi sekolah dan rezeki melalui kerja keras. Jadi maksudnya itu kalau takdir mu'alaf itu bisa dirubah dengan cara kita. Misalnya kita bodoh bisa menjadi pintar karena belajar. Kita orang tidak mampu kita bisa menjadi kaya karena bekerja. Nah, sekarang hubungannya ketika kita menjalani takdir, maupun itu senang susah, kita harus menerapkan 3 ini. Apa? Ada apa? Ikhtiar, doa, dan tawakal. Nah, jadi ini tuh berkaitan ya. Ketika kita menjalani takdir, kita harus berikhtiar. Contohnya kita pengen sukses, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Selain berdoa, selain berikhtiar juga kita harus berdoa atau memohon pertolongan kepada Allah. Setelah kita berdoa, kita harus bertawakal atau berserah diri. Nah, anak sekarang hikmahnya apa? Hikmah beriman kepada Allah dan Qadar apa? Menambah iman. Nanti ada orang melatih kesabaran, terus menumbuhkan optimis, terus tidak mudah putus asa, terus bersyukur atas nikmat Allah, yang terakhir menumbuhkan semangat berusaha. Jika kita beriman kepada hari akhir itu menumbuhkan sikap optimis karena takdir itu tidak ada yang bisa diubah, tidak semuanya nggak bisa diubah. Nah, ketika kita mempelajari ini, sikap apa yang perlu diperbaiki? Coba pengen tahu dong, Mbak Indri. Jika kita Apa namanya? Kan yang biasanya malas belajar. iya, jadi Kalau pengen pintar harus rajin rajin belajar ya. Di apa sih? Jadi kalau misalnya kita pengen pintar, ya kita harus rajin belajar sekali Mbak Ani. Nah, kita main quiz dulu ya. Anak-anak itu mau minta tolong berdiri baris. Katanya udah paham semua. Ya, iya baris. Garipnya ke sana. Nanti kalau udah jawab, kalau benar nanti boleh duduk ya. Kalau salah, belakang. Kita mulai ya, udah siap belum? Berapa Mbak Cinta? Nomor 2. Dalil kata dari pacar ada Pancasila? 49. Oh iya benar. Jadi sekarang bawa nomor berapa? Nomor 5. apa yang dimaksud betul yaitu ketetapan Allah sejak Zaman dari azali. Oke benar. Mbak Indri? 4. Hikmah beriman kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, Bu. Bersyukur kepada Allah. Oke, 4 kali. Ayo Mbak. 3. Apa contoh takdir kubron kecuali B. Oke, terus kaliannya. Nomor 1 ya, tinggal 1 ya. Apa yang dimaksudnya takdir mu'alaf?
sudah selesai. Mungkin untuk tugasnya kalian nanti bisa mencari, menganalisis di buku paket ya, halaman 53. Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Oke. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk belajar terus ya. Oh iya, tadi belum itu absen ya, yang nggak masuk siapa? Oh, sudah masuk semua. Iya, masuk semua. Oke, pembelajaran ditutup. Kita tutup bareng-bareng dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.